Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Buku ini adalah karya dari Michael H. Hart. Buku ini sangat fenomenal dan paling kontroversial dalam sejarah. Di samping itu, buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Salah satu tujuan dari video ini adalah pertama mungkin untuk meningkatkan kesenangan atau tingkat baca bagi saya pribadi. Kemudian yang selanjutnya mungkin untuk teman-teman yang suka hobi baca namun karena kendala waktu kemudian tidak sempat untuk membaca buku-buku, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. Jika tidak sempat membaca buku, paling tidak bisa mendengarkan isi dari buku-buku yang disukai. Baiklah, tokoh pertama dalam buku ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya memilih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh teratas dalam daftar paling berpengaruh di dunia. Mungkin mengejutkan sejumlah pembaca dan dipertanyakan oleh yang lain. Namun, dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun sekuler. Dari asal-usulnya yang bersahaja, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar dunia, serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Saat ini, 13 abad pasca wafatnya, pengaruhnya masih kuat dan merasuk. Mayoritas nama-nama dalam buku ini memiliki keuntungan karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban, negeri-negeri yang sangat berbudaya atau penting dari sisi politik. Sebaliknya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 5000. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada 570 di kota Mekah, di sebelah selatan Arabia, yang pada saat itu merupakan sebuah wilayah terbelakang di dunia, jauh dari pusat-pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Yatim piatu sejak berusia 6 tahun, beliau dibesarkan dalam lingkungan yang bersahaja. Tradisi Islam berkisah bahwa beliau tidak dapat membaca atau menulis. Posisi ekonominya membaik ketika pada usia 25 tahun ia menikahi seorang janda kaya. Meski begitu, kala beliau mendekati usia 40 tahun, hanya ada sedikit indikasi yang dapat menunjukkan kebesaran beliau. Kebanyakan orang Arab pada masa itu menyembah berhala dan percaya pada banyak dewa. Namun ada sejumlah kecil orang Yahudi dan Nasrani di Makkah. Kemungkinan besar dari mereka lah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali belajar tentang Tuhan yang Esa dan Maha Kuasa yang menguasai seluruh alam raya. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Tuhan Allah yang Maha Benar ini berbicara kepadanya melalui malaikat Jibril dan memilih beliau untuk menyebarkan agama yang benar. Selama 3 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdakwah kepada teman-teman dan rekan dekat beliau. Kemudian sekitar 613, beliau mulai berdakwah di depan publik. Seiring dengan bertambahnya pengikut-pengikut baru, pihak penguasa Mekah mulai menganggapnya sebagai gangguan berbahaya. Pada 622, karena khawatir dengan keselamatannya, beliau mengungsi ke Madinah, sebuah kota yang berjarak sekitar
200 mil di utara Makkah, di mana dia ditawari posisi yang memberinya kekuasaan politik yang cukup besar. Peristiwa ini disebut hijrah, adalah titik balik kehidupan sang Rasul. Di Mekah beliau hanya memperoleh sedikit pengikut. Di Madinah beliau memperoleh lebih banyak pengikut dan segera mendapat pengaruh yang serta-merta menjadikannya seorang penguasa absolut. Selama beberapa tahun berikutnya, seiring jumlah pengikut yang meningkat pesat, serangkaian pertempuran terjadi antara Madinah dan Makkah. Perang ini berakhir pada 630 dengan kemenangan di pihak Muhammad SAW yang kembali ke Mekah sebagai penakluk. Di 2,5 tahun sisa hidupnya, beliau menyaksikan suku-suku Arab berbondong-bondong memeluk agama baru ini. Ketika Muhammad SAW wafat pada 632, beliau merupakan penguasa di seluruh bagian selatan Arabia. Suku-suku Badui Arab memiliki reputasi sebagai petarung yang tidak takut mati. Namun jumlah mereka sedikit, serta dihantui oleh perpecahan dan perang antara saudara. Itu sebabnya mereka bukan ancaman bagi tentara-tentara kerajaan di wilayah-wilayah pertanian yang mapan di utara yang jumlahnya lebih besar. Namun setelah Muhammad SAW mempersatukan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah dan terinspirasi oleh kepercayaan mutlak mereka terhadap keesaan Tuhan, pasukan Arab kecil ini melakukan serangkaian penaklukan paling mengagumkan dalam sejarah manusia. Di timur laut Arabia berdiri Imperium Neo-Persia yang diperintah oleh dinasti Sassanid. Di barat daya terletak Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Dari segi jumlah, orang-orang Arab bukanlah tandingan lawan-lawan mereka. Toh di medan perang justru sangat berbeda. Orang-orang Arab yang terinspirasi ini dengan cepat menaklukkan seluruh Mesopotamia, Suriah, dan Palestina. Sampai tahun 642, Mesir dirampas dari tangan Kekaisaran Bizantium. Sementara tentara Persia dihancurkan dalam perang-perang menentukan di Kosidia pada 637 dan di Nehaven pada 642. Akan tetapi, penaklukan-penaklukan luar biasa ini dilakukan di bawah pimpinan para sahabat dan pengganti Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tidaklah menandai akhir penaklukan bangsa Arab. Pada 711, tentara-tentara Arab yang menyapu bersih seluruh Afrika Utara sampai Samudra Atlantik. Di sana mereka berbalik ke utara, menyerang Gibraltar dan menggilas kerajaan Visigot di Spanyol. Untuk sesaat tampaknya orang-orang Islam bakal menaklukkan seluruh kerajaan Nasrani di Eropa. Namun pada 732, pada pertempuran Tours yang terkenal itu, satu pasukan muslim yang bergerak maju sampai ke pusat Prancis akhirnya dikalahkan oleh pasukan Franks. Meski begitu, dalam kurun waktu seabad penuh peperangan, orang-orang Badui ini yang diilhami oleh sabda Nabi SAW telah mendirikan imperium yang berbenteng yang membentang dari perbatasan India sampai Samudra Atlantik. Imperium terbesar yang belum pernah disaksikan dunia sampai masa itu, dimanapun tentara ini melakukan penaklukan selalu disusul dengan berbondong-bondongnya orang memeluk agama baru ini. Kini tidak semua penaklukan ini terbukti dapat dipertahankan. Orang-orang Persia walaupun tetap memeluk agama sang Rasul meraih kemerdekaan mereka dari orang-orang Arab. Dan di Spanyol setelah lebih dari 7 abad peperangan, orang-orang Nasrani akhirnya kembali menguasai seluruh semenanjung Iberia.
Namun Mesopotamia dan Mesir, dua tempat kelahiran peradaban kuno, tetap dikuasai orang Arab, juga seluruh pantai Afrika Utara. Tentu saja agama baru ini terus berkembang di abad-abad sesudahnya, jauh melampaui tapal batas penaklukan tentara Muslim. Saat ini agama ini memiliki puluhan juta pengikut di Afrika dan Asia Tengah, dan lebih banyak lagi di Pakistan dan di India Utara, serta juga di Indonesia. Di Indonesia agama baru ini menjadi faktor pemersatu. Namun di benua India, konflik antara Islam dan Hindu masih menjadi hambatan besar untuk bisa bersatu. Lantas, bagaimana kita akan menilai dampak keseluruhan Muhammad SAW pada sejarah umat manusia? Seperti semua agama, Islam memiliki pengaruh besar pada kehidupan para penganutnya. Untuk alasan inilah, para pendiri agama besar dunia menempati posisi atas dalam buku ini. Karena jumlah orang Nasrani di dunia ini sekitar 2 kali lipat lebih banyak daripada Muslim. Awalnya mungkin tampak aneh bila Muhammad SAW diberikan peringkat yang lebih tinggi daripada Yesus. Ada 2 alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, Muhammad memainkan peran yang jauh lebih penting dalam perkembangan Islam ketimbang Yesus dalam perkembangan agama Nasrani. Meskipun Yesus yang bertanggung jawab terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Nasrani, sejauh ini berbeda dari Yudaisme. Tetapi Santo Paulus yang menjadi pengembang utama teologi Nasrani, penyebar utamanya dan penulis sebagian besar Perjanjian Baru. Namun Muhammad SAW bertanggung jawab terhadap teologi Islam maupun prinsip moral dan etikanya. Selain itu, beliau juga memainkan peran kunci dalam menyebarkan agama baru ini dan dalam pendirian praktek religius Islam. Lebih dari itu, dialah pembawa kitab suci umat Islam Al-Quran yang dipercayanya sebagai wahyu Tuhan dan disampaikan lewat lisan Muhammad SAW. Kebanyakan sabda ini disalin dalam hati sepanjang masa hidup beliau dan dikumpulkan dalam bentuk tulisan tidak lama setelah beliau wafat. Karena itu Al-Quran sangat dekat mewakili pemikiran dan ajaran Muhammad SAW, serta sampai tahap tertentu setiap kata-katanya. Tidak ada kompilasi yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Kristus yang masih tersisa saat ini. Karena Al-Quran setidaknya sama pentingnya bagi Muslim seperti halnya Injil bagi orang Nasrani. Pengaruh Muhammad SAW melalui medium Al-Quran pada Islam sangatlah besar. Sangat mungkin pengaruh relatif Muhammad pada Islam lebih besar daripada gabungan pengaruh Yesus Kristus dan Santo Paulus pada agama Nasrani. Dari sudut agama, tampaknya Muhammad SAW sama berpengaruhnya pada sejarah manusia seperti halnya Yesus. Lebih dari itu, Muhammad SAW tidak seperti Yesus, tidak hanya seorang pemimpin religius, tetapi juga pemimpin sekuler. Bahkan sebagai kekuatan di balik penaklukan-penaklukan Arab, dia mungkin merupakan pemimpin politik paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dari begitu banyak peristiwa penting dalam sejarah, bisa saja orang berkata bahwa semua itu tidak terhindarkan dan tetap akan terjadi tanpa panduan pemimpin politik tertentu. Sebagai contoh, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin akan tetap merebut kemerdekaan mereka dari Spanyol, bahkan jika Simon Bolivar tidak pernah dilahirkan. Namun tidak demikian halnya dengan penaklukan Arab. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelum Muhammad SAW, dan tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa penaklukan-penaklukan itu akan terjadi tanpa kehadirannya. Satu-satunya penaklukan yang dapat disetarakan dengan ini adalah sejarah manusia adalah para orang Mongol di abad ke-13, yang terutama disebabkan oleh pengaruh Genghis Khan.
pengaruh Genghis Khan. Namun penaklukan ini walaupun lebih luas daripada yang dilakukan orang Arab, tak terbukti permanen. Satu-satunya wilayah yang diduduki orang Mongol saat ini adalah yang mereka duduki sebelum masa Genghis Khan. Jauh berbeda dengan penaklukan orang Mekah. Dari Irak sampai Maroko terbentanglah jalinan negara-negara Arab yang dipersatukan bukan hanya oleh keyakinan mereka terhadap Islam, melainkan juga oleh bahasa, sejarah, budaya Arab. Sentralitas Al-Quran dalam agama Islam dan fakta bahwa kitab ini ditulis dalam bahasa Arab mungkin mencegah bahasa Arab terpecah menjadi dialek-dialek yang tidak saling dimengerti, yang mungkin saja terjadi dalam 13 abad berikutnya. Perbedaan dan perpecahan antara negara Arab ini tentu terjadi, namun perpecahan parsial ini tak boleh membutakan mata kita dari unsur-unsur penting persatuan yang terus bertahan. Sebagai contoh, baik Iran maupun Indonesia, keduanya merupakan negeri penghasil minyak dan beragama Islam, tidak ikut bergabung dalam embargo minyak pada musim dingin 1973 sampai 1974. Bukan kebetulan bahwa semua negara Arab dan hanya negara-negara Arab yang berpartisipasi dalam embargo ini. Di sini kita dapat melihat bahwa penaklukan Arab di abad ke-7 terus memainkan peran penting dalam sejarah manusia. Bahkan sampai saat ini merupakan kombinasi tidak tertandingi dari pengaruh sekuler dan religius yang saya rasa membuat Muhammad SAW layak dijadikan sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Demikian bab yang pertama tentang Muhammad SAW. Semoga dapat memberikan satu wawasan baru bagi kita semua. Insya Allah akan kita sambung di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa di share ke banyak teman-temannya supaya semuanya bisa merasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.